Pada tanggal 6 dan 9 Agustus, kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan bom oleh sekutu, membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwish, Chairul Saleh, dan beberapa pemuda lainnya mendengar kabar ini melalui saluran radio dari Jepang, tepatnya di Tokyo, yang tertangkap di Radio Indonesia. Kalian sudah mendengar jelas kan tentang berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah berita itu? Apa yang terjadi pada Jepang? Artinya sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Dan sepertinya juga Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Tapi menurut saya, Bung, jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat seperti itu, Bung? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin proklamasi kemerdekaan ini ada campur tangan dari Jepang. Kalau memang benar begitu, kita harus mendesak para golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Jepang sudah tidak lagi berwenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Baiklah kalau begitu, kita setuju untuk tidak menerima hadiah kemerdekaan dari Jepang. Kita harus membuat kemerdekaan kita sendiri. Misalnya benar, mari kita minta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Wikana dan Bung Chairul pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitakan hal ini. Sedangkan saya dan yang lainnya akan memerintahkan anggota untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Tanggal 14 Agustus 1945, pada malam hari, Chairul, Wikana, Darwish, dan Armansyah tiba di kediaman Soekarno di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Para pemuda berkeinginan untuk menyampaikan hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, beberapa tokoh nasionalis juga hadir, seperti Muhammad Hatta, Iwakusuma, Sudiro, dan Ahmad Subarjo. Apa maksud saudara-saudara dan teman-teman? Kami telah mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah melawan sekutu melalui radio Tokyo yang tertangkap oleh Indonesia. Oleh karena itu, kami para golongan pemuda telah berkumpul dan mengadakan rapat. Dan hasilnya adalah semua setuju jika Bung Hatta dan Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi Bung, kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia begitu saja. Kita harus membicarakan hal ini terlebih dahulu dalam rapat PPKI. Benar, Bung. PPKI adalah badan usaha milik Jepang. Kita tidak bisa membicarakannya di sana, karena kemerdekaan Indonesia harus dari rakyat itu sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, Bung. Tugas PPKI adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang artinya kita harus mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan rapat PPKI. Apakah kita harus menunggu dari Jepang terlebih dahulu untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bu. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Mengapa harus menunggu dari Jepang itu? Jepang bahkan telah kalah melawan sekutu. Dengan kekuatan segelintir ini, tak akan mampu mengalahkan kekuatan Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti yang kau pertimbangkan dapat memerdekakan Indonesia itu? Apa tindakanmu nanti? Bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Coba kau bayangkan, bagaimana kita bisa berdiri di atas kekuatan kita sendiri? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, maka semakin cepat mengakhiri penderitaan rakyat. Inilah yang tunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah kalau begitu, izinkan kami dari golongan tua untuk membicarakan hal tersebut. Baiklah kalau begitu, kami akan menunggu. Setelah para pemuda pergi dari kediaman Soekarno, para golongan tua langsung merapatkan tentang hal tersebut. Bagaimana ini? Para golongan muda ingin memproklamasikan kemerdekaan dengan segera. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan hal ini secara matang, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, saya setuju. Menurut saya, yang terpenting adalah bagaimana cara mengatasi sekutu yang ingin menguasai negeri. Selain itu,
Masalah kemerdekaan itu nanti kita bicarakan pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, mereka masih terlalu muda, Bung. Pikiran mereka masih terlalu pendek, agar semuanya tidak berantakan. Baiklah kalau begitu. Kali ini kita sudah sepakat. Setelah para golongan tua selesai berunding, mereka langsung menemui para anggota golongan muda yang sedang menunggu hasil keputusan. Namun, dikarenakan mereka mempertahankan pendapat mereka sendiri, para golongan muda berpamitan pulang. 16 Agustus 1945 pada pukul 12 dini hari, para golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi di Jalan Cikini nomor 17. Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 4, 16 Agustus 1945, Ir Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah kepemimpinan Shodan Choshiki. Para golongan muda, selamat pagi. Selamat pagi Bu Fatma. Kedatangan kami di sini untuk menjumpai Bung Karno dan Bung Hatta. Apakah mereka ada di dalam? Ya, mereka ada di dalam. Sebentar ya, akan saya panggilkan. Ada apa ini? Kenapa kalian datang sepagi ini? Kedatangan kami di sini untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke tempat pengungsian. Hah? Pengungsian? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian agar untuk disingkat, agar kalian terhindar dari pengaruh dan ancaman bentrokan antara rakyat dan Jepang. Baiklah kalau begitu, kami ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati ikut serta, Bung. Baiklah, kami akan mengajak serta mereka. Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Dengan keyakinan di dalam dirinya, Mr. Ahmad Subarjo langsung menemui para pemuda untuk mencari tahu keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, sekarang apa maksud kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangannya, Bung. Tapi ini demi keselamatan kalian. Kami ingin membahas kembali tentang proklamasi kembali, Bung. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bukankah tempoh hari kita sudah membicarakan tentang hal ini? Bahwasannya kemerdekaan Indonesia akan dilakukan oleh PPKI. Benar adanya. Tapi kami berpendapat, mengapa harus menunggu Jepang untuk memerdekakan Indonesia? Mengapa harus menunggu PPKI untuk memerdekakan Indonesia? Bukankah kita bisa bergerak sendiri dengan kekuatan kita? Saya tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia ada campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita juga masih butuh bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana janji manis itu hanya janji manis Jepang untuk kemerdekaan bangsa kita? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kita akan selamanya menunggu janji manis itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Tenang, saudara sekalian. Mari kita selesaikan dengan kepala dingin, tidak perlu lagi pertanyaan sini. Shodan Choshige membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perhelatan itu. Kemudian mereka berunding. Saya mengerti pertimbangan Anda berdua tentang proklamasi ini. Akankah kita bisa? Karena kita sebenarnya ini sekecil ini, akankah kita bisa memerdekakan Indonesia? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita akan temukan jalan keluarnya. Ya, baiklah kalau begitu, saya setuju. Kita akan melakukan proklamasi kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Sekitar pukul 5.30, rombongan dari Jakarta sampai di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Lalu, bagaimana keputusannya? Keputusan kita ialah untuk memerdekakan Indonesia tanpa ada campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Jika besok, pasukan yang sudah berada di Jakarta sana sudah bersiap.
Jika memungkinkan, kita akan melakukan proklamasi kemerdekaan esok pagi. Baiklah, kalau begitu, kita kembali ke Jakarta. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan tentang teks proklamasi Indonesia untuk mendeklarasikan kemerdekaan sana? Kita butuh tempat, Bu. Tapi harus sudah mulai malam. Apalagi pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk berkumpul untuk melakukan kegiatan. Apalagi ini membahas tentang teks proklamasi. Kalau begitu, saya punya ide. Bagaimana kita meminjam rumah dari Laksamana Jepang, yaitu Laksamana Maeda? Ya, tapi bisa. Bung, ayo kita pergi ke rumah Laksamana Maeda. Mengapa kita harus ke rumah Laksamana Maeda? Untuk merumuskan naskah teks proklamasi kemerdekaan. Baiklah, kalau begitu, ayo kita ke sana. Ayo, kita pergi ke sana. Selamat datang. Silakan masuk ke bawah, Pak. Tunggu. Bagaimana kita meneruskan teks proklamasi Indonesia di rumah Laksamana Jepang? Tenang, silakan masuk semuanya. Selama Anda berada di rumah saya menjamin keselamatan kalian semua. Lalu, di ruangan mana kita dapat merumuskannya? Silakan berdiskusi di ruangan makan saya. Saya akan pergi beristirahat. Setelah peserta rapat berbuka puasa, sholat maghrib, dan ibadah lainnya, para peserta rapat langsung memulai rapat. Baiklah, kita mulai sekarang saja. Lalu, apakah kalian sudah memikirkan apa yang mau kalian buat dalam teks proklamasi ini? Belum ada, Bu. Kali ini kami masih memikirkan. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Hah? Sudah siap? Kau sudah siap membacanya, Bu? Tentu saja. Baiklah, kita mulai sekarang saja. Bagaimana usulan kalian tentang teks proklamasi yang akan kita bahas kali ini? Bagaimana kalau teks awal dari teks proklamasi diambil dari rumusan BPKI? Baiklah, rumusan apa yang akan kita ambil? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya. Ide yang bagus. Ada usulan lain? Tapi, Bung, ini sebaiknya kalimat kedua diganti saja dengan pembinaan kekuasaan. Itu lebih baik dan saya setuju. Bagaimana kalau untuk penandatanganan teks ini dan yang lainnya akan kita bicarakan juga kepada golongan muda? Setuju. Bung, bagaimana? Atas nama siapa proklamasi ini dilaksanakan? Karena ini semua berkat bangsa-bangsa kita, berarti ini atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bu. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Saya setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika kita lakukan dengan deklarasi Amerika? Bagaimana maksudnya? Semua yang datang pada malam hari ini ikut menandatangani teks proklamasi ini. Apakah yang lainnya setuju? Saya tidak setuju. Karena teks proklamasi tidak boleh ditandatangani oleh PPKI. Kenapa saudara tidak setuju? PPKI adalah bentukan Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal proklamasi ini hasil usaha kita sendiri. Ya, saya sependapat dengan Anda. Lalu siapa yang akan menandatanganinya? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta untuk menjadi wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarno. Baiklah, saya bersedia. Lalu bagaimana dengan Bung Hatta? Dengan senang hati. Baiklah, kalau Bung Hatta sudah setuju. Naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, dan penandatanganan akan dilakukan setelah naskah selesai diketik. Bung, tolong ketikkan teks proklamasi ini. Baik, Bung, dengan senang hati. Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Melik, beliau mengubah beberapa kata
yang ejaannya kurang tepat. Beberapa kata yang diubah yaitu kata tempo menjadi tempo dan kata Jakarta. 17 Agustus 45 menjadi Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Setelah diketik, hari ini juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena alasan keamanan, maka dipindahkan ke kediaman IR Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, pukul 10. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Soekarno. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu karena sudah mendampingi saya di saat-saat yang banyak menyesalkan. Sudah Bu, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya Bu, Bapak sampai lupa. Bisakah Ibu menjadikannya sekarang? Tidak apa-apa Bu, yang penting kita sudah berusaha menyiapkannya. Ide bagus Bu, bendera berwarna merah dan putih yang berarti sang saka merah putih. Baiklah kalau begitu, Bapak beristirahatlah dulu untuk melaksanakan proklamasi tersebut. Baiklah Bu. Proklamasi Kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dilaksanakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sesaat sebelum upacara dimulai. Trimurti, Ada apa, Bu? tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa kita. Siap, Bu, saya akan menyuruh anak didik saya mengibarkannya. Baiklah. Siap, Bu, saya akan menyuruh anak didik saya mengibarkannya. Hai kalian. Kalian mendapatkan kesempatan mengibarkan bendera yang pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara di sini untuk hadir menyaksikan peristiwa yang maha penting dalam bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak akan putus untuk berjuang kemerdekaan negeri ini. Kita jatuh, bangun, menyusun kekuatan untuk mencapai cita-cita Indonesia. Bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami, para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seianya berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan ini. Maka dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Tidak